Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daiman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim mustaqbil qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsira. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa haramtu ala sairil ummati hatta tad'ulaha ummatuka. Wa qala aidan innama bu'itsu li usami ma makarimal akhlaq fa innaka ala khuluqul Qur'an. Al-ayah al-hadis sadaqallahul adim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wassakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati bersama jajaran rektorat, Bapak Rektor UIN Sunan Gunung Jati Bandung beserta para dosen, para jamaah, hadirin yang besar tidak sebut gelar, yang kecil tidak sebut nama, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah hanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di siang hari ini, di saat tadi sebelum azan zuhur dikumandangkan, kita semuanya diberikan sajian oleh Allah dari langit melalui hujan. Ini pertanda hari ini Allah menurunkan kebaikan dan keberkahan untuk kita semuanya, sehingga duduk kita di tempat ini insya Allah akan mengundang kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam muqaddimah surat yang ke-33 di ayat yang 21, ayat ini barangkali di awal Rabiul Awal, apalagi di kelahiran baginda Nabi 12 Rabiul Awal, dan hari ini tidak terasa kita sudah masuk di 24 Rabiul Awal. Sudah 12 hari berlalu kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini kita semuanya faham, ayat ini semuanya kita tahu. Allah yang kemudian memberikan kepada kita garansi, Allah yang kemudian memberikan kepada kita suatu pedoman dari kehidupan yang sedang kita jalani, siapapun kita adanya. Apa pesan ilahi? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada diri pada diri seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, suri teladan, example, role model sebagai seorang murabi dari kehidupan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang awam tentu untuk memberi contoh itu mudah, betul? Memberi contoh itu mudah. Tapi ketika kita menjadi contoh itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Maka dalam segala urusan apapun yang terjadi pada diri kita, kita semuanya bersepakat. Urusan yang sedang kita hadapi semuanya berpulang bagaimana Allah pernah memberikan beban ujian kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dengan keteladanannya, dengan ketenangannya, semua tantangan demi tantangan itu mampu dijawab oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka pada kesempatan yang singkat ini kita akan coba ungkap siapa sih Muhammad ibni Abdillah itu sesungguhnya. Kita awali bagaimana Nabi ini adalah seperti kita halnya. Pertama, Nabi ini adalah yang Allah abadikan di dalam surat yang ke-18 di ayat yang ke-110 di ujung dari ayat ini Allah sampaikan, ana basarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia biasa seperti kita. Ana basarum mislukum yuha ilayya. Ini yang membedakannya, aku yang diberikan wahyu. Ini yang jadi pembeda. Jadi kalau seperti kita manusia biasa, berarti syarat manusia itu ada 3. Satu, adanya jasad dan tubuh. Yang kedua, adanya nafsu ataupun keinginan. Dan yang ketiga, sebut manusia itu disempurnakan dengan yang namanya akal, pikiran. Baru kita boleh mengklaim kita sebagai manusia kalau kita memiliki 3 syarat tadi. Adanya jasad dan ruhnya, kemudian ada nafsu atau keinginannya, dan yang ketiga disempurnakan kita dengan akal yang sehat. Ini yang pertama kita kenal Rasul itu adalah manusia seperti kita, tapi ternyata Rasul diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang kedua, apa wahyu yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Inilah yang disebut dengan mujizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi, yaitu dengan namanya adalah Al-Quran. Dan Al-Quran itu masuk dalam wilayah mujizat maknawi. Artinya apa? Mujizat yang bisa dipahami dengan kadar keilmuan. Kenapa? Karena sumber dari segala sumber ilmu ini semuanya terekam jelas di dalam 114 surat di 30 juz, dan kemudian ada di antara 6.666 ayat. Itu semuanya sumber dari segala sumber keilmuan. Maka Al-Quran itu disebut juga dengan mujizat maknawi. Artinya mujizat yang bisa dipahami dengan kadar keilmuan. Maka adik-adik mahasiswa yang hari ini dari berbagai pelosok negeri, dari penjuru belahan Nusantara datang ke Bandung, kuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ini sudah jadi pilihan yang tepat. Betul? Betul? Ini sudah jadi pilihan yang terbaik, pilihan yang tepat. Ketika di antara adik-adik hari ini menimba ilmu, paling tidak sumber dari Al-Quran itu haruslah memiliki 3 kecerdasan. Setuju? Setuju? Setuju. Apa yang ingin didapatkan dari Al-Quran dengan 3 kecerdasan? Yang pertama, kalian menimba ilmu di UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini, yang pertama harus memiliki kecerdasan secara intelektual. Jadi ketika ngobrol, berdialog, berdiskusi, layaknya seperti seorang mahasiswa, bukan debat kusir. Bahkan ketika masuk kita ke masjid ini, tentu dari berbagai faham, madhab, maka urusan furu'iyah, urusan ihtilaf kita kesampingkan. Yang kita dahulukan apa? Satukan kita di tempat ini, bersatu kita dalam akidah la ilaha illallah. Setuju? Lahirkan seorang kecerdasan secara intelektual. Keren, ya. Yang kedua, memiliki kecerdasan seorang mahasiswa itu ketika membumikan dan kemudian ketika mampu mengamalkan Al-Quran, maka akan didapatkan yang kedua itu kecerdasan secara emosional. Ya, sebagaimana di dalam surat Al-Imran di ayat yang 134.
wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarahnya. Enggak dipungkiri kalian adalah usia-usia produktif ya, usia-usia muda yang masih punya ideologis, betul ya. Ketika terjadi sesuatu dalam debat, diskusi dan sebagainya, yang dikedepankan itu bukan emosinya, tapi apa? Intelektualnya. Setuju? Capek deh kalau debat kusir itu. Dan yang ketiga yang harus dipahami ketika kita mengetahui sumber dari Al-Quran, maka yang ketiga akan melahirkan kecerdasan secara spiritual. Subhanallah. Bukan hanya mengejar IPK-nya saja. Kita satu sisi kita belajar, kita ngaji dengan kitab kuningnya, tapi di sisi lain juga kita dicoba diasah dengan spiritualnya. Terlahir dari UN Sunung Junun Bat di Bandung ini para hafid dan hafidoh ya, para hafid dan hafidoh, karena mereka berproses. Prosesnya apa? Pertama, tadabur. Tadabur ini diawali ketika kita kemudian membaca Al-Quran. Tadabur dengan membaca Al-Quran. Lanjut ketika kita sudah membaca Al-Quran, kemudian kita memahami apa yang kita baca. Sebagai bagian penyemangat, Rasul sampaikan, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah safi'al li ashabi. Baca Quran. Karena hakikatnya Quran ketika kita baca, dia akan memberikan syafaat kepada yang membacanya. Subhanallah. Jangan dibiarkan Al-Quran itu tergeletak, tersimpan baik di rumah, di musola, ataupun di rak-rak, di tempat kita berada. Yuk kita cintai dengan Al-Quran, memahaminya. Yang ketiga, kita kemudian mengajarkannya. Dan yang keempat, kita dengan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Karena sebaik-baik kita adalah yang bisa mengajarkan dan bisa mengamalkan Al-Quran. Itu yang kita kenal dengan mujizat. Ada juga yang kedua, mujizat yang namanya mujizat hissi. Apa itu mujizat hissi? Mujizat hissi itu mujizat yang hanya bisa dijangkau dengan panca indera. Contoh, tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah dalam kondisi terdesak. Kemudian Allah memberikan dengan mujizat hissi ini. Maksudnya Allah adalah bagaimana ketika Allah memberikan kelebihan kepada Nabi Musa. Intinya tidak lain adalah untuk melemahkan musuh-musuhnya. Maka disebutlah dengan mujizat hissi, yaitu mujizat yang bisa dijangkau dengan panca indera, yaitu tongkatnya Nabi Musa alaihissalam yang kemudian bisa membelah lautan. Lalu karakter yang ketiga yang kita pahami dari Rasulullah SAW, Rasul itu adalah seorang pria. Rasul adalah seorang, wahai, kenapa tidak wanita? Bukankah di era reformasi ini ada gender, betul? Di saat kepala pemerintahan semuanya ada. Bahkan hari ini kita lihat di Mekah dan di Madinah, askar, ada yang di bandara, imigrasi, semuanya sudah perempuan. Bahkan di Arab Saudi sekarang, ya kan, lalu lintas di jalan itu juga banyak perempuan. Sudah modernisasi. Pertanyaan tadi, kenapa Nabi itu tidak perempuan? Ini jadi pertanyaan yang cukup menggelitik. Jawabannya singkat. Satu, kenapa tidak perempuan? Karena perempuan itu harus dilindungi. Setuju? 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 Setuju tidak nih yang di atas? Hai. Hai. Halo. Jadi yang pertama, kenapa Nabi itu tidak perempuan? Satu, karena perempuan itu harus dilindungi. Tidak boleh ada KDRT. Tuh, 2, 3.
Tuh 2 3. Ta eta akur tadi atas. Yes. Hari ini dapat siraman. Yang kedua, selain perempuan itu harus dilindungi, yang kedua wanita itu harus diperjuangkan. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Setuju, subhanallah. Jadi adik-adik mahasiswa ini, kalau antum ya pengen mendapatkan seorang wanita yang soleha, CCMS, cantik-cantik manja soleha, bekalnya 1. Hello. Kalau yang di atas jadi CCMS, cantik-cantik manja soleha, bekalnya 1. Yang di bawah itu juga GGS, ganteng-ganteng soleh. Ajib. Alhamdulillah. Sedangkan kata Rasulullah sampaikan, ya kan, arba'un min sa'adatil mar'i, ada 4 kunci bahagia. Antakuna zaijatuhu solihatan. Pertama, bahagia kata Rasulullah ketika kita punya pasangan. Alhamdulillah. Pasangan yang bagaimana? Tentu pasangan yang antakuna zaijatuhu solihatan, yang soleh dan soleha. Yang di atas pengen jadi yang solehah tidak? Kalau ada dalam 2 syarat saja. Pertama, iza nadharta ilaiha sarata, ketika dipandang oleh suami, maaf, harus bikin suami itu senang, bahagia. Yang kedua, wa iza amartaha ta'ata, ketika disuruh oleh suami itu harus taat. Itu ciri wanita yang soleh. Alhamdulillah. Jadi ini yang ketiga, Nabi itu adalah seorang pria, tidak seorang wanita. Karena wanita itu yang pertama dilindungi, yang kedua diperjuangkan. Lalu selanjutnya apa yang ada pada diri Nabi yang kita pahami? Nabi itu memiliki fungsi 3. Pertama, Nabi itu sebagai basiro, sebagai pemberi kabar gembira. Yang kedua, Nabi itu sebagai naziro, sebagai pemberi peringatan. Dan yang ketiga, Nabi itu adalah sirajan munira, artinya menjadi pelita yang menerangi. Yang pertama, Nabi memberikan kabar gembira. Apa kabar gembira bagi Nabi? Disampaikan dalam satu hadis, baginda Nabi sampaikan ketika Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, sesungguhnya umatmu di akhir zaman nanti menjadi umat yang terpilih di antara pilihan umat-umat yang lain. Lalu kemudian turunlah satu hadis qudsi, wa haramtu ala sairil ummati hatta tad'ulaha ummatuka. Sesungguhnya Allah mengharamkan umat-umat yang lain masuk surga sebelum umat Muhammad terlebih dulu masuk ke dalam surga. Takbir. Imal lazkiyah tuh. Takbir. Ayah sorana tuh itu. Iya lagi ngejos-ngejosna itu. Allahu Akbar. Tongki Allahu Akbar. Di luhur tuh. Allahu Akbar. Ya, harus semangat ya. Itu hadisnya, wa haramtu ala sairil ummati hatta tad'ulaha ummatuka. Allah sesungguhnya mengharamkan umat-umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum umat Muhammad masuk ke dalam surga. Alhamdulillah. Jadi kita ini termasuk umat yang di akhir zaman. Ini kabar gembira yang pertama. Kabar gembira yang kedua, Rasul sampaikan di dalam majelis ini. Rasul sampaikan, ahbabi, 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 kekasihku, kekasihku. Mata arahum, mata alqahum. Kekasihku, kekasihku, kapan aku bisa melihatmu? Kapan aku bisa berjumpa denganmu? Ada baper sih di antara sahabat, bawa perasaan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, alas nabi ahbabi, ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah kekasihmu?
Apa kata Rasulullah? Walakinnakum adhabi, kalian itu adalah sahabat terbaikku. Ma'ahbabuka ya Rasulullah. Kalau kami bukan kekasihmu, siapa kekasihmu ya Rasulullah? Qaumun ummati, aku yang punya kaum. Lam yarami, yang tidak pernah melihatku. Wa amanu min, tapi dia beriman kepadaku. Kita iman? Jelas. Tasdikul bil qalbi wa iqraul bil lisan wal amalun bil arkan. Kita iman kepada Allah, dibuktikan, diyakinkan dalam hati, diucapkan dengan lisan, diaplikasikan ketika kita Allahu Akbar. Itu aplikasi iman kita. Lain Allahu Akbar. Halo, iman bukan eta Allahu Akbar ieu can mayar kuliah ieu teh semesteran kumaha ieu teh di lembur aya teu. Allahu Akbar ieu teh can panen. Allah rieuh jadina teh. Jadi kalau antum gegana, hello, kalau di atas gegana, hello, yang di atas gegana, gelisah, galau, merana, jawabannya singkat. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, lagi-lagi Allah. Setuju? Setuju tidak? Apa jawabannya kalau galau? Itu sarana mana itu? Ketika galau jawabannya apa? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, lagi-lagi Allah. Nah itu. Jadi Rasul itu tidak pernah merasa bersedih karena anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orientasinya Allah. Ya. Karena sudah yakin kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, nazira, memberi peringatan. Apa peringatannya? Ya. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikahlah karena sunnahku, siapa yang mampu tapi tidak nikah bukan termasuk di antara umatku. Era aku senal jepit gaya pasangan atuh. Banyak orang pasangan. Hello. Era aku senal jepit gaya pasangan. Hati-hati yang sudah mampu. Ustadz gimana nih? Ini kan belum beres kuliah tapi sudah punya usaha nih, usaha online. Boleh nggak nikah? Boleh. Halalkan dulu tapi tong saimah. Memotoran di bawah teu nanaon da geus dihalalkeun teh nya meunang daripada memotoran dibawa ka ditu dibawa ka di ka mana eta mah masukna pada lebay.com. Hello, lebay.com dibawa dikawin teu. Peringatan nadziran ni Rasulullah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni itu. Dan yang ketiga, fungsi Rasul adalah sirajan munira, menjadi pelita di tengah kegelapan dari jahiliyah sampai saat ini kepada ilahiyah. Ya, bisa kita rasakan luar biasa. 23 tahun menjelma dalam sejarah yang begitu panjang. Michael Hart di dalam bukunya 100 tokoh yang berpengaruh dari masa ke masa menempatkan Muhammad ibni Abdillah menjadi nomor 1. Kenapa? Karena dia salah satu yang bisa menjadikan contoh teladan bagi kita. Banyak yang dikupas tapi waktu yang begitu terbatas. The next time Siga sinetron Ikatan Cinta bersambung. Itu saja yang sampaikan. Kurang lebih mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk Bapak Rektor, para DKM, para Ketua DKM, Mbak Abah, Dr. Anas Abu Bahrul Nifai yang telah memberikan kesempatan, dan juga kepada para dosen yang keilmuannya jauh, Al-Fakir yang masih banyak kekurangannya. Saya beristighfar kepada Allah bila mana benar adanya itu semuanya datang dari Allah. Hilaf dan salah, kesalahan saya selaku manusia biasa. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.